Setiap agama itu kan ada cinta kasih, Mbak. Mana ada di dalam Quran kau cinta kasih? Tulisan kasihi pun nggak ada di Quran kau satu ayat. Kalau kau ngomongin cinta kasih, di mana di dalam Quran kau ada Enggak, cinta kasih? ya. Kalau di Quran ya pingsan lah kau nyarinya. Di Alkitab mah banyak banget ya. Di Quranmu nih sekarang saya tanya. Kasihilah sesamamu kira-kira ada nggak di dalam Quran? Orang Islam itu manusia bukan, Mbak? Berarti nggak perlu dikasihani, Mbak. Bagaimana? Dikasihilah. Kalau nggak dikasihin ya udah selesai lah kalian. Selesai kayak mana, Mbak? Ya udah selesai, nggak temenan. Nggak tanyaan. Di mana di dalam Quranmu ada kata cinta kasih? Di mana Allah mau mengajari mengasihi? Ada keselamatan dalam Islam? Ya, ada, Mbak. Di mana? Ini contohnya saya selamat, nggak masuk agama Kristen. Keselamatan sejati itu sudah tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, kematian, sakit, penyakit itu. Itu baru namanya selamat. Semua yang di dalam Kristus itu tetap hidup, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Kok bisa Tuhannya mati hidup lagi? Biar mata manusia yang hidup dan mata manusia yang mati itu ngeliat bahwa dia adalah Tuhan. Coba, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Ya nggak bisa lah. Kalau Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, mustahil dia bisa menciptakan manusia. Dua Ujlim ini tidak berkutik debat dengan Agatha tentang ajaran cinta kasih, keselamatan, dan Tuhan jadi manusia. Ulasan ini sangat penting dan berharga. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Halo, Rama. Islam Kristen, Pak. Islam. Ya, silakan mau bertanya apa? Tentang cinta kasih, Mbak. Cinta kasih apa? Setiap agama itu kan ada cinta kasih, Mbak. Mana ada di dalam Quran kau cinta kasih? Tulisan kasihi pun nggak ada di Quran kau satu ayat. Coba kau cari aja, kau googling ya. Kasihi, nggak ada itu di Quran kau. Sampai mati kok nggak akan Cari, nemu. Mbak. Cari dulu sama Ya kau sampai. googling aja lah. Kasihi dalam ayat Al-Quran. Sampai nungging kok 2,5 hari nggak dapatmu itu. Kau cari aja. Tapi kalau di dalam Alkitab kami banyak. Satu aja. Jadi kalau kau ngomongin cinta kasih, di mana di dalam Quran kau ada cinta kasih? Ya. Kayak mana sistemnya? Tolong dijelasin, Mbak. Kasihilah sesamamu manusia. Ini ayatnya ya. Kalau di Quran ya pingsan lah kau nyarinya. Di Alkitab mah banyak banget ya. Matius 23 ayat 39. Salah satu hukum yang diajarkan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu di dalam Matius 19 ayat 19. Matius 22 ayat 39 ya. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu. Kalau masalah mengasihi itu banyak di dalam Alkitab kami. Nah di Quranmu nih sekarang saya tanya. Kasihilah sesamamu kira-kira ada nggak di dalam Quran? Orang Islam itu manusia apa bukan, Mbak? Masalahnya ajaran Islam itu nggak ada menyuruh. Tuhanmu tuh nggak ada nyuruh ngasihi. Iya.
Terus Kan ini kan ajaran Kristen kan kayak gitu. ajaran Kristen mengasihi sesama manusia. Lah kalian Orang Islam itu manusia bukan, Mbak? manusia yang menyembah berhala. Terus Berarti nggak perlu dikasihani, Mbak? Apa kayak mana? dikasihi lah. Kalau nggak dikasihin ya udah selesai lah kalian. Selesai kayak mana, Mbak? Ya udah selesai, nggak temenan, nggak tanyaan. Ya berarti kan kalau kita masih debat tentang agama, mau agama Hindu, Kristen, Orang Kristen mana pernah debat? apalagi kita mencari kesalahan Tunggu, semua tunggu, agama tunggu, itu tunggu. berarti Ini dulu. kita nggak Quranmu, mendalami Alkitab sampai ya. nggak usah lari. Kamu tadi ngomongin cinta kasih. Di mana di dalam Quranmu ada kata cinta kasih? Di mana ada kata kasih? Di dalam Quranmu. Di mana Allah mau mengajari mengasihi? Mana dalilnya? Ngebahas Satu itu ayat aja dulu. nggak ada. Terus kau mau ngomongin apa? Allah itu nggak ngajarin mengasihi, bro. Nggak ngajarin manusia untuk mengasihi. Tapi apa? Membunuh ada, memerangi ada. Makanya Mbak dalamin dulu Al-Quran biar Mbak enak langsung ngomong kayak gitu. Kamu udah dalamin ini. Kalau saya Coba udah baca. baca, cari. Coba Nggak ada. coba dicari dulu sama Mbak. Udah gua cari, makanya gua bilang sama lu kagak ada. Kalau ada kan gua tunjukin. Masalahnya nggak ada. Lu aja deh coba. Coba lu baca. Satu ayat Nah, aja. kayak Carilah, gini. googling lah. Googling. Minimal Hidup googling aja. ini apa yang kita cari pasti ada, Mbak. Carilah. Coba aja. Sekarang googling gua tungguin. Di mana ada kata mengasihi? Kasihilah sesamamu manusia di dalam Quran. Tapi perangi bisa saya tunjukkan, perangi banyak. Kalau ajaran Allahmu untuk memerangin tuh banyak. At-Taubah itu banyak sekali ayat perang di situ. Nah, kalau kasihilah sesamamu itu nggak pernah ada. Coba carilah. Cari aja kalau nggak percaya. Ada keselamatan dalam Islam? Ya, ada, Mbak. Di mana? Ini contohnya saya selamat nggak masuk agama Kristen. Selamat itu bukan selamat di dunia lah, bro. Selamat setelah kau mati. Kalau ngomongin selamat di sini ya, bro ya, yang ateis itu juga selamat, lagi nggak mati sekarang. Bukan itu. Keselamatan itu bukan selamat masih bisa makan sekarang ini. Nanti. Setelah mati. Itu yang dimaksud keselamatan. Loh kalau sekarang ini, siapa bilang kau udah selamat? Yang namanya orang sudah selamat itu, dia tidak sakit, dia tidak menderita, dia tidak lapar, tidak akan mengalami kematian, itu baru selamat. Kalau sekarang ini, besok juga lu bisa meninggal. Jadi jangan bilang lu hari ini selamat. Lu belum dalam posisi selamat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kau bisa sakit, bisa mati, bisa ditusuk orang, bisa kelaparan, bisa miskin. Itu belum namanya keselamatan. Keselamatan sejati itu sudah tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, kematian, sakit, penyakit itu. Itu baru namanya selamat. Kamu masih punya kesempatan untuk sakit, untuk mati. Kematian itu udah pasti sama kamu nanti. Jadi jangan mengatakan bukan saya sekarang sendiri, ini Mbak. kamu udah selamat. Semuanya itu pasti mati, Mbak. Semua yang di dalam Kristus itu tetap hidup, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati.
Di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Sang Hidup. Walaupun kita besok mati, pasti akan dihidupkan Yesus. Nah, karena apa? Kenapa Dia bisa seyakin itu mengatakannya? Karena Dia sudah membuktikannya. Dia sengaja mati, lalu hidup kembali untuk membuktikan. Akulah Allah yang benar itu. Ini Mbak, Kok bisa Tuhannya mati hidup lagi? Biar mata manusia yang hidup dan mata manusia yang mati itu ngelihat bahwa Dia adalah Tuhan. Itu Loh, buktinya. kok Tuhan bisa mati? Kan Dia yang ciptain. Aneh lah Tuhan jadi manusia. Loh, coba Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Ya nggak bisa lah. Lah, Ya berarti Dia nggak mampu. Tuhan Kalau Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, mustahil Dia bisa menciptakan manusia. Kalau Tuhanmu tidak mampu jadi manusia, jadi jangan kau pikir Dia menciptakan manusia. Wong Dia aja nggak bisa jadi manusia. Kau percaya Dia menciptakan manusia? Kalau saya lebih percaya Yesus menciptakan manusia. Kenapa? Karena Dia ilahi yang bisa menjadi manusia. Ini baru Allah. Loh, kalau Allahmu tidak bisa jadi manusia, jadi harusnya kamu berpikir, tidak mungkin Dia menciptakan manusia. Wong Dia aja nggak mampu jadi manusia. Betul nggak? Hanya penipu yang bisa membuat manusia, tapi dia tidak bisa jadi manusia. Penipu itu. Masih percaya sama penipu kayak gitu? Masih percaya sama penipu? Kalau Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, berarti bukan Dia yang menciptakan kamu. Udah bro, tobat sekarang bro. Kamu sudah tertipu selama ini. Temenmu tadi bilang, Allahmu nggak bisa jadi manusia. Lalu bagaimana Dia menciptakan manusia? Gini ya, kalian tuh 2 orang di situ. Satu pun kalian itu nggak ada isinya omongan kalian. Turun aja bro. Kalian tidak layak kalau di mau dalam tahu diskusi saya. Kalian tidak menanggapi apapun dari yang saya narasikan. Coba pikirkan baik-baik ya. Kalian masih beriman kepada sesuatu yang tidak mampu menjadi manusia. Terus kok berharap Dia yang membuat manusia? Dia aja jadi manusia nggak sanggup. Saya tetap berkomitmen tidak mencampuri atau mengintervensi doktrin, ajaran, kitab suci, dan keyakinan saudara-saudara kita Muslim, tetapi saya fokus untuk menjelaskan apa yang tertera di dalam Alkitab yang menjadi pemegang otoritas tertinggi kebenaran dalam iman Kristen. Seperti yang didiskusikan oleh saudara kita Muslim bersama dengan Agatha, di mana saudara kita Muslim ini mengarahkan pembicaraan terkait dengan cinta kasih dengan menegaskan bahwa di dalam agama-agama itu ada ajaran cinta kasih. Agatha memberikan konfirmasi penegasan ajaran cinta kasih ada di dalam kekristenan. Dalam hal ini bersumber dari data dan fakta Alkitab. Realita atau kenyataannya memang demikian. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara berulang-ulang ditegaskan terkait dengan mengasihi. Di dalam Imamat 19 ayat 18 dijelaskan supaya umat Allah mengasihi sesamanya manusia
seperti dirinya sendiri. Itu juga nanti yang ditegaskan kembali di dalam perjanjian baru. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal ini pun dituliskan di dalam perjanjian baru. Bahkan Yesus Kristus sendiri yang menegaskan hal tersebut dengan berkata, ada dua hukum yang terutama. Hukum yang terutama pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama dalam konteks relasi manusia dengan sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan yang lebih luar biasa, kehadiran Yesus membawa satu pengajaran yang sangat revolusioner. Jikalau pandangan dunia pada umumnya menegaskan atau mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus maju satu langkah dan seringkali tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang mengaku beriman dan beragama di dunia ini. Di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh pun harus dikasihi. Karena dengan demikian, seperti Rasul Paulus berkata, ibarat menumpukan bara api di atas kepala, sehingga membuat orang yang memusuhi kita dan kita menyatakan kasih menjadi sadar dan bertobat. Di ayat yang lain dikatakan bukan sekedar mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya, tapi kita juga memberkati mereka, bukan justru mengutuk. Ini ajaran kekristenan yang sangat khas, eksklusif, ditegaskan secara berulang-ulang di dalam Alkitab. Saudara dikasih Tuhan, terkait dengan keselamatan. Di dalam kekristenan, keselamatan, surga, hidup kekal, itu bukan mudah-mudahan, tapi sebuah garansi jaminan kepastian. Ada banyak orang berkata orang Kristen begitu sombong dan angkuh dengan membuat klaim pernyataan demikian. Sebenarnya tidak sama sekali. Oleh karena realita kenyataannya, fakta dari Alkitab memberikan konfirmasi atau penegasan. Siapapun yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa dalam hidupnya, maka orang itu pasti bukan lagi dikuasai, diperhamba, diperbudak oleh dosa. Karena di dunia ini hanya ada dua, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita menjadi hamba dosa, berarti kita masih ada terikat, terbelenggu dalam kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi kalau kita terbuka percaya menerima kebenaran yang mana Yesus adalah kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, bahkan melepaskan kita dari ikatan belenggu perhambaan perbudakan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 28 jelas berkata, Yesus memiliki otoritas memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Dan mereka yang percaya pasti tidak binasa. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa merebut mereka yang percaya dari tangan Yesus. Begitu indah, mengagumkan, aman, terjamin, pasti. Karena jaminan dan garansinya adalah
Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa bukan bagi semua orang? Karena realita kenyataannya ada banyak orang yang menolak anugerah keselamatan tersebut. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat yang sangat populer terkenal di kalangan kekristenan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus itu satu-satunya juru selamat. Yesus itu satu-satunya jalan ke sorga. Jikalau di dunia ini ada ungkapan berkata banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke Roma tidak sama dengan jalan ke sorga. Jalan ke sorga hanya Yesus. Karena Yesuslah yang bisa memulihkan relasi hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sebab Yesus itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh para rasul, para utusan, para nabi, para imam, para raja yang lain. Kenapa demikian? Karena Yesus itu memiliki natur keilahian, mewakili Allah di hadapan manusia, dan natur kemanusiaan mewakili manusia di hadapan Allah. Jadi Yesuslah jalan satu-satunya, penghubung satu-satunya, perantara satu-satunya antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Jadi kalau saudara ingin dibebaskan dari belenggu dosa, dari kematian yang kekal, dari jeratan kuasa iblis, bukalah hati pikiranmu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada istilah selamat dalam arti dan makna yang sesungguhnya. Karena apa? Karena di dunia ini kita masih menghadapi banyak hal yang membuat kita menderita, menangis, bergumul. Tetapi keselamatan yang dimaksud tidak lagi mengalami kematian, mengalami kebahagiaan dalam sukacita penuh bersama dengan Kristus di surganya yang mulia. Situasi kondisi dari keselamatan itu dijelaskan di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama yang dimaksud adalah kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Masih banyak hal pahit getir kehidupan yang kita alami, tapi ketika sudah selamat masuk surga, memiliki kepastian hidup kekal, segalanya menjadi indah dan sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, ada tadi yang nimbrung mengatakan, masa Tuhan mati? Walaupun Agatha tidak sempat menjabarkan pengertian Tuhan merujuk kepada Yesus, tapi saudara-saudara dari luar kekristenan, secara khusus kepada dua orang Muslim ini, Anda harus mengerti berbeda sebutan Tuhan bagi Yesus dan Allah bagi Yesus. Bagi kami orang percaya Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Kalau bagimu Allah lah Tuhan itu adalah Allah, Anda samaratakan semua. Jangan pakai konsep teologimu menilai doktrin ajaran Kristen. Bagi kami Yesus itu Tuhan, yes. Tapi pengertian Tuhan di situ tidak otomatis artinya Allah. Karena pengertian Tuhan melekat kepada Yesus terkait dengan jabatan, fungsional, gelar, kepenguasaan atas surga dan bumi. Yesus itu Allah bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan masa Tuhan orang Kristen mati, Tuhan gelar jabatan kepenguasaan tidak bisa mati.
Yang bisa mati adalah orangnya. Jadi Yesus yang mati itu adalah Yesus yang orangnya dalam keadaannya sebagai manusia. Itu harus clear dan jelas. Nah, kalau saudara-saudara dari luar Kristen, secara khusus dua ucilim ini tidak percaya, tidak mengakui, tidak meyakini bahwa Allah itu bisa menjadi manusia, maka Allahmu bukan Allah yang maha kuasa. Saya setuju dengan penjelasan dari Agatha tadi. Bagaimana mungkin Anda percaya Allah itu menciptakan manusia kalau dia tidak bisa menjadi manusia? Dalam konteks iman Kristen secara eksplisit dinyatakan dalam Alkitab, Allah itu disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat, sederajat di dalam diri Allah yang Esa. Firman itulah yang nuzul turun menjadi manusia. Kata menjadi manusia jangan salah kaprah. Prinsip pengertian kenosis bukan berarti seperti kucing menjadi tikus, kucing kilang sirna, tidak ada lagi tinggal tikus, bukan. Ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, berarti firman itu ketambahan natur baru, yaitu natur kemanusiaan, dan dalam keadaannya sebagai manusialah dia mengalami kematian.